Kami muliakan orang tua kami, tuan rumah pengajian kita hari ini, Bapak Ali Riyadi keluarga besar dan Bunda Ana. Yang kami hormati ibunda kami, ibu-ibu kami, orang tua kami, saudari-saudari kami, pengurus, jajaran pengurus beserta jamaah Majelis Taklim Asmaul Husna Nurun ala Nur yang berbahagia kita semua. Alhamdulillah, pada hari ini kita memperingati milad Majelis Taklim ini yang ke-9, yang mudah-mudahan dengan rasa syukur kita kepada Allah, dengan kumpulan yang terbaik di tempat yang terbaik bersama orang-orang yang Allah muliakan, mudah-mudahan seluruh yang kita lakukan, apapun itu 9 tahun yang sudah berlalu, daripada kegiatan rutin yang kita lakukan setiap hari Rabu dan mungkin dalam sepekannya, mudah-mudahan seluruh yang kita lakukan ini akan mendapatkan kebaikan yang banyak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ibu-ibu sekalian diberikan kesehatan lahir dan batin, keberkahan, keistiqomahan untuk tetap hadir di dalam majelis-majelis yang kita adakan ini, dan akan memberikan kebaikan yang banyak, akan memberikan perubahan yang terbaik di dalam kehidupan. Dan mudah-mudahan siapapun yang hadir pada saat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengeluarkannya dari setiap masalah yang Allah berikan, akan diberikan kesehatan lahir dan batin. Yang sakit akan diangkat penyakitnya, yang lagi ada masalah akan Allah mudahkan masalahnya, yang lagi banyak hutang Allah lunaskan hutangnya, yang dah kaki hutang tapi lagi buntu, ini banyak nih dah kaki hutang tapi lagi buntu, Allah mudahkan, Allah lapangkan. Dan mudah-mudahan ibu-ibu sekalian kita semua akan cepat dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menunaikan ibadah haji dan umroh. Kalau urusan dipanggil Allah ini agak-agak diam dulu baru jawab, maknanya cepat dipanggil untuk menunaikan ibadah haji dan umroh. Amin ya rabbal alamin. Bersolawat kepada Rasulullah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga tercurah kepada keluarganya, para sahabatnya, kepada seluruh pengikutnya, termasuk kita yang hadir. Amin ya rabbal alamin. Ibunda kami yang dimuliakan Allah, apapun itu dalam dunia ini, mau tidak mau akan cepat berlalunya. 9 tahun kalau ditunggui lama 9 tahun tuh. Kalau mulai dia melahirkan, kalau 9 tahun lah kelas berapa budak? Nah, paling tidak lah kelas 3, lah kelas 4 ya dah. Tapi 9 tahun apapun itu, ibu yang dimuliakan Allah, kalau kita baru berakhir tahun 1446, sekarang 1447. Tapi yakinkan semuanya itu akan cepat berlalunya. Seperti berlalunya tahun ini, kadang kita terasa cepatnya. Tapi yang paling penting 2 hal yang ingin kami sampaikan. 2 hal ini diajarkan oleh para ulama. Kalau kita bangun tidur, kalau kita bangun tidur, maka ketika bangun tidur ini 2 hal baik yang mesti kita istiqomah lakukan, 2 hal baik yang kita niatkan dalam kehidupan kita, yang mudah-mudahan kalau kita lakukan 2 hal ini dan kita azamkan, kita istiqomahkan tiap hari ketika bangun tidur, maka insya Allah hari itu akan menjadi hari yang terbaik buat kita. Apa yang pertama, ketika bangun tidur, maka bersyukurlah dengan apapun yang masih Allah kasih dengan kita. Ketika ibu bangun tidur, ibu masih ciren lakinya di sebelah, Bu, waktu bangun tidur, begitu buka mata melihat di samping ada seonggok. Apa istilahnya? Seorang sosok
Laki-laki yang masih ada di sebelahnya dan kau kirain dia. Begitu ibu mejem malam, begitu ibu bangun pacak buka mata, dan dua-duanya pacak dibuka. Bab ada wong bangun, siko terbuka, siko tidak. Bersyukur. Masih bisa merasakan hari itu, masih bisa menikmati hari itu, masih bisa menikmati tidur. Kemudian dia bangun, pergi ke kamar mandi, dia ngambil wudhu, bisa sholat subuh. Syukur dulu dengan itu. Bak manusia ini kadang tidak bersyukur dengan nikmat yang ada, berharap dengan nikmat yang lain, sehingga aku tidak nerimo. Ya. Kalau ibu dapat suami yang sudah pensiun, maaf ini. Rato-rato lakinya lah banyak lah pensiun, yang belum pensiun ini sebagai jago-jago. Bab kalau dapat laki lah pensiun itu banyak kurangnya. Duitnya lah kurang, tenaganya kurang, tingkahnya banyak. Karena aku yang ngomong. Ya, kendaknya banyak, ngenjuk duit tak banyak lagi. Maaf ini bu ya, kuatnya tak kaki lagi, tapi bertingkah. Kalau maaf ini ada Mahmud bapak mama muda yang suaminya masih aktif pegawai. Mungkin kalau dia umpama buatkan kopi, kadang kopinya tak diminum kalau dia nak cepet-cepet pergi pegawai. Tapi kalau lah pensiun bu, kadang telat 15 menit dia ngoceh. Padahal dulu bu, ibu pas waktu nian tidak diminum, ibu tidak marah. Tapi giliran ibu telat waktu dia lah pensiun, buat kopi cuma 15 menit, mulai ngomong mentang lah ya, aku lah pensiun lambat buat kopi. Siapa yang ngomong? Ibu kadang bareng-bareng pergi ke masjid, ke musola ya, waktu dia masih aktif, dia kadang ninggalkan ibu caidah apa? Cuma malah pensiun, ibu sudah mulai duluan ke masjid. Kalau dia tertinggal mulai dia ngomong, mentangnya lah pensiun, tak galak lagi jalan dengan masih ngurusi anak-anak di rumah, sibuk ibu pagi-pagi pontang-panting, boro-boro nak mandi. Boro-boro nak berias, kadang ibu aku yang adu jembek, saya mintakan bayang ngantar budak itu ke sekolah. Lah bukan. Bu, bersyukur nikmat di prosesnya, tapi yakinlah bu, sehebat-hebat aku segelap-gelap malam itu pasti ada siangnya. Ya. Tidak usah kau sabar, be, tunggu itu, be. Betingkah wa itu yang kamu. Sabar, baik. Pasti ada akhirnya. Bersyukur bu, bersyukur masih ada pasangan yang galak nungguin kita. Hebat bu, kita punya anak, hebat berhasil dia. Ujung-ujungnya yang selama ini, yang menurut kita kaki embeannya itulah yang galak nungguin kita. Syukuri baik. Yo kalau lah, itu maknanya. Sebab manusia ini kan kadang dengan nikmat yang ada di depan matanya dia tidak bersyukur. Padahal kalau sudah mulai Allah tarik, Allah cabut nikmat itu, baru dia merasakan kehilangannya. Ibu baca hadir di sini, yang ada duduk di bawah, ada duduk di kursi, syukuri baik. Masih baca duduk. Bukan perkara maaf ini bu, dia yang di pucuk dia laju tinggi derajatnya, yang di bawah laju tidak. Tapi kita duduk di sini sama-sama, di tengah-tengah kita ada kui tiga iko. Yang kaki masing-masing sisi sini dapat yang ini, sisi ini dapat yang itu. Sedangkan Ustaz dapat yang tengah. Alhamdulillah. Bersyukur. Ibu masih bisa merasakan yang namanya tarikan dan nembusan nafas, syukur itu. Mahal bu tarik nembus ini. Katanya kalau kita sakit, dak acak narik, dak acak nembus bu ya, satu tabung itu 150.000 sehari semalam. Coba kalikan bu dengan umur kita. Kalau kita bayar, terjual dak rumah itu? Terjual, tapi Allah tak minta bayarannya. Minta apa bu? Minta kau bersyukur bayar. Jalankan perintah, jauhi larangan. Maka cukup itu. Allah Rabb kita yang tidak butuh ibadah kita, tapi kita yang butuh dengan ibadah yang Allah perintahkan dengan kita.
Mano hak, mano kewajiban jalankan itu tanda rasa syukur kita. Sebagai seorang istri, jalankan kewajibannya. Perkara suaminya seperti apa, qadarullah itu yang Allah berikan dengan dia. Kalau boleh berandai kajian kita sebelum ini, kalau kita baca, kepengen laki kita berduit galau kan? Ada tak yang minta dulu lakinya butuh? Tidak kan? Benar kan? Tapi kalaulah dia dapat laki yang buntu, insya Allah yang buntu dah banyak tingkah, yang berduit itu adalah banyak tingkah. Dulu minta istri, ya Allah kasih aku istri yang cantik ya Allah, berikan aku istri yang taat ya Allah. Tapi mungkin cantik tidak taat, sehingga aku dengan cantiknya kau bersyukur, tidak taatnya kau mesti sabar, kau didik. Mana ada paket lengkap nih ya? Benar? Halo? Ada yang lengkapnya? Kalau nak nyari yang lengkap, tak dicari gitu. Langka orang-orang seperti itu. Tapi kan dengan apa yang Allah kurangkan, pasti Allah lebihkan dia. Aku bersyukur baik. Karena setiap kita pasti diberikan beda-beda yang namanya takdir, dan itu tidak akan sama. Tapi disitulah Allah akan menentukan liyabluwakum ayyukum ahsanu. Ada yang di belakang, ada yang di depan, ada yang di tengah, ada yang dekat kue, ada yang jauh dari kue. Yang dekat dengan kue, apakah dia ini bu? Apakah dia bakal dapat duluan? Belum tentu juga. Tapi kan yang dekat ibu, yang dekat ini kan dia melirik, tapi kan dia kan banyak keinginannya karena lirikannya pas. Tapi yang jauh lirikannya jauh, dia cuma berharap yang hijau bayar. Banyak bu keinginan kita di dunia ini. Makanya kalau kita lagi di dunia ini, sekedarnya kita ngembek dunia. Sebab apa bu? Sebab kalau kita terlalu kita kepengen dengan dunia ini, maka Allah akan hukum kita. Apa hukuman uang yang cuma nak ngejar dunia? Yang pertama di dunia ini bu, pernah mungkin kami sampaikan atau cuma kaji ulang mbak ya, tolong hati-hati. Yang pertama, kalau kita terlalu ngejar dunia ini, maka akan semakin banyak keinginan yang Allah berikan dengan kita dengan dunia ini. Benar ini bu. Gak dapat jilbab merah, nak biru, biru nak kuning, kuning nak apa. Terus sudah ada galau mulai dipadukannya merah, kuning, hijau, kelabu. Dalam satu jilbab, benar tak bu? Yang ujung-ujungnya tidak puas-puas, apa bu? Ujung-ujungnya apa? Kapan dia puas? Ketika dia sudah mulai dipakaikan jilbab yang cuma warna warni. Tidak lagi bu, yang namanya dia apa bu? Namanya kalau sebelum buat baju itu apa namanya? Olah. Dipiting. Cukup dia bu dengan jilbab itu cuma dikilani be oleh siapa? Oleh Bilal betina itu kilani. Kilan lebih dikit. Kadang tak pas bu dipadat-padat kenyube oleh jilbab itu. Ada kumpin yang mati itu. Yang kedua, kalau kita terlalu ngejar dunia, pernah ini kami sampaikan kaji ulang baik. Apa yang akan diberikan terlalu ngejar? Dia akan rakus, tidak merasa cukup. Bu, kui depan kita ini. Kali dulu, contoh tidak usah jauh-jauh, biar ibu paham. Kita kepengen galau bu, kalau sekarang ini, betul? Kepengen galau, tapi begitu kita sudah merasa kenyang dan sudah. Tapi coba bu, kalau kuenya ini macam-macam ibu kepengenannya. Makanya kalau buat kue mah ini semacam baik. Benar tak? Kalau semacam baik bu, ketika dia lihat lemper, dia tak bisa makan lemper. Sudah bu, tak banyak keinginannya kalau pun ada. Tapi begitu dia dah ajak makan lemper, di situ ada risol. Pengen tak dia risol? Bahkan kalau dia sudah makan yang dia kepengen, masih ada yang terjengok yang lain, masih megang pun dia sudah kepengen yang belum dia makan. Pulang. Rakus. Berapa banyak kita dipertontonkan murid? Coba kita lihat kehidupan. Berapa banyak rasanya lah cukuplah dia dengan rumah yang bertingkat, mobilnya 4, bininya mengkilat. Kadang jumlahnya
Tapi masih dia masih dia kepengen nambah, masih Bu. Kenapa? Karena awal dunia main. Tapi ada yang ketiga, hukuman Allah diberikan kepada dia yang terlalu ngejar dunia. Apa Bu? Tidak nikmat ibadah. Kalau ngaji mah ini mulai nih jam. Loh. Iya, apalagi sudah lama sudah mulai itu tudung dibuka-buka, oh goyang. Benar nggak begitu sudah bau aroma sayur gitu hari ini, sudah Pak Ustaz cepet Pak Ustaz. Makanya tolong jangan dulu buka tudung saji itu sebelum pengajian ini berakhir. Ngaku goyang kaget, termasuk yang ceramah juga. Tidak lagi Bu kenikmatan ibadah itu. Tidak kakek lagi keinginannya untuk ibadah sehingga larut dia ngejar dunia. Bahkan dalam ketika dia mengingat Allah pun masih dunia yang dia pikirkan. Lagi mama ini lamun yang ngaji pada jam 12 ini. Aduh janji katanya itu nak guncang arisan. Mulai goyang. Cepatlah dikit Pak Ustaz, guncang-guncang kalau makanya Bu, kalau ada urusan dunia yang belum kita selesaikan, ketika kita nak ibadah, selesaikan dulu urusan dunia. Karena dunia itu banyak dalam pikiran kita ketika kita ibadah. Ya Bu ya, Ibu kalau lagi sholat selesaikan dulu hajatnya. Bahkan kadang sholat tubuh hajat-hajat yang tertunda tuh diingat. Ayolah itu. Ibu nyimpen duit gak ingat, tapi begitu Allah ingat. Oh iya bawa bantal. Gitu. Allahu Akbar. Ingat. Bahwa tadi ada gawian yang belum diselesaikan. Makanya kalau ada gawian-gawian dunia hati-hati Bu, kadang mempengaruhi dengan sholat, dengan akhirat kita. Itu yang kedua, yang pertama, yang kedua. Sekarang yang kedua Bu, usah panjang-panjang gitu. Simple baik hari ini dua cuma kami nak kasih. Yang kedua Bu, jadikan diri kita setiap hari itu manfaat dan menyenangkan orang-orang di sekitar kita. Itu. Jadi kalau ibu bangun tidur tuh niat nak nyenengi laki, nak nyenengi anak, nak nyenengi mertua. Kalau ada mertua, nak nyenengi tetanggonya. Kalau ibu datang ke majelis ini nak nyenengi kawan-kawan ini nak. Ibu begawe nak nyenengkan kawan-kawan di kantor itu baik tiap hari niatnya Bu, tidak usah mulu-mulu. Nyenengkan hati baik kalau kita hadir itu. Kami sering Bu ke majelis taklim itu ada ibu-ibu yang setiap dia majelis taklim bagi permen kopiku. Pokoknya Bu, permen itu dari sumber yang sama. Ibu tahu Bu, dengan sedikit modal itu, apalah artinya Bu permen kopiku itu? Ibu beli paling pengaji berapa? 10.000. Tapi begitu ibu bawa, ibu jadi kenangan yang terindah buat kawan di sebelah. Begitu ibu dah hadir, dicarinya mana ibu? Bukan di rasa kopi hari. Yang jadi masalah kita ini selalu berharap uang diberikan kebaikan. Tapi kita tidak, kadang-kadang ini tidak berniat untuk yang sama. Hidup ini Bu, dengan apa yang Allah titipkan itu jadikan kebaikan. Tidak semua kita Bu bisa berbuat baik dengan cara uang, tapi Allah kasih cara kita untuk berbuat baik. Coba kami tanya dengan ibu-ibu di sini ya. Di ibu-ibu yang ada di sini, ada yang pandai masak tapi tidak baca jahit, ada. Tapi ada yang baca jahit dan ajak masak. Ada tak? Tapi ada juga yang tak baca dua-duanya. Bacanya dia ngupakan masakan dengan ngupakan jahit. Kan kebaikan juga. Jangan kita ngomong, Pak Ustaz aku ini tak baca buat baik. Oh tidak, ada Allah kasih lebihkan dia, tapi pasti ada kurangkan dia. Tak baca hidup ini nak kita ngebet kalau berapa.
Enak nian kau baca galo-galo. Drama baca, masak baca, ngaji baca, mandikan mayat baca, sedekah baca, embeklah galo. Tapi kan Allah kadang lebihkan, kurangkan yang lain, betul. Nah, kehidupan ini selalu seperti itu. Tak baca bu kita nak ngembek galo itu, tak baca. Lemah ni anak itu masak baca, jahit baca, beneri rumah manjat. Iya kan? Tapi kan kenapa Allah bedakan qadarullah takdir kita liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Makanya supaya pengajian ini tetap istiqomah, berikan manfaat itu dengan pengajian ini, dengan cara yang kita, dengan kelebihan yang Allah berikan dengan kita. Ini acara ini bisa terselenggara karena masing-masing kan kolaborasi. Iya kan? Ada yang bawa tanpa isinya kue, ada yang bawa kembang. Alhamdulillah. Tapi hari ini ada yang tidak bawa apa-apa, cuman bawa terbangan. Kaget dulu, dengar dulu. Nah, tapi kan manfaat kan? Manfaat kan? Kita dihiburnya dengan sholawat ibu. Udah dengar tadi lagi. Engkaulah ibu. Aku tak pernah nyanyi bapak. Gak kate bapak Udilio. Padahal bu, kalau ibu nak minta doa, doa yang paling mustajab itu bapak kita bu. Tapi kalau bakti memang dengan ibu. Jadi kalau ibu nak minta doa, mintalah dengan bapak dulu. Iyo, tapi kalau nak berbakti, kalau kita berhasil, siapa yang pertama? Ibu. Kenapa bu? Kenapa? Bu, bapak itu, maaf nih, cuma kami berdua ini. Agak berat memang. Lawan kita banyak. Memang kalau urusan memberikan harta kita, bakti kita tuh ibu. Tapi percaya udah ibu, kalau cuma ada ibu nyobain katik bapaknya udah katik gitu. Maaf ini, seorang suami, seorang bapak itu dilebihkan karena dia menafkahi. Dia memberikan rezekinya, dia bekerja, dia berusaha dalam rangka apa? Dalam rangka menghidupi istri dan anak-anaknya. Kenapa ketika dia doa itu diminta dengan dia? Karena jujur kita katakan bahwasannya perjuangannya meskipun terkadang tidak dinilai, tapi sesungguhnya perjuangannya berat. Ibu tahu, pagi jadi siang, siang jadi malam untuk kau. Berat bu kami. Kalau yang tukang ojek di pucuk motor itu cuman kepengen memberikan hasil ojeknya itu karena bininya ngomong ya di Surya ada ciumpi. Lagi dulu, dengar dulu. Ya tolong ya besok anak kau nak bayaran. Oh dia bu panas-panas dikejarnya itu bu penumpang meskipun harus bawa ke simpang Pegayu. Jauh dah. Tapi kenapa giliran yang namanya bakti dengan ibu-ibu? Karena sesungguhnya seorang anak itu dia mesti memperhatikan emaknya itu. Kenapa? Kalau bapaknya dia bisa mencari nafkah, tapi seorang ibu dia menerima nafkah itu. Aku jadikan manfaat bu ya di pengajian mak ini ya. Jangan kita minder bu. Kasihkan dengan apa yang Allah titipkan dengan kita. Kalau kita tidak bisa menunjuk materi, tidak bisa menunjuk apa sumbang saran dengan pikiran kita, tidak baca menunjuk tenaga kita, tapi minimal bu rutinkan kita hadir di sini. Kenapa? Itu kontribusi yang luar biasa. Hebatlah acara ini bu. Banyak yang bawa kue. Kalau kita tidak hadir, ya bukan.
Ustaz ini aku nak ngasih contoh yang kira-kira ibu ngambang-ngambang. Ini contoh di depan ini lah, yang kira-kira nganjur. Ibu ngerti. Nah, kalau banyak main ini kan lemah. Nah, yang bawa juga lemah, sedekahnya cepat sampai, hadiahnya cepat dinikmati, bahkan banyak yang doakan dia. Karena itu semakin banyak yang makan, banyak yang doakan. Alhamdulillah, ya Allah, aku minta sih kok ya Allah, tunggu bawa balik ya Allah. Alhamdulillah. Hah? Iya tahu. Ustaz ini kalau ceramah tuh siko-siko kamu perhatikan dari mulai ujung ke ujung itu, ya. Makanya jangan melakukan gerakan yang mencurigakan, karena pasti terpantau dengan pandangan Ustaz ini. Ustaz tahu bu, siapa yang cacat dengar ceramah, siapa yang dengarnya. Ustaz tahu wongnya. Tapi gak usah kita pikirkan, yang penting apa dia mantap duduk di sini. Allah Maha Adil bu, yang dengar ceramahnya luar biasa, usuknya sama baik dapat ujungnya sama. Cuma ada yang duluan, ada yang belakang. Tapi insya Allah itulah juga yang kita makan hari ini. Alhamdulillah. Bu, jadikan manfaat. Tapi jangan pernah kita merasa diri kita manfaat bu. Ini ada kisah sedikit bu sebelum kami tutup ya. Ada seorang nelayan bawa seorang profesor ahli cuaca. Apa sih? Tidak apa-apa ya. Yes. Lagi tahu-tahu bunyinya kan ya Allah. Singkat cerita bu, di tengah laut terjadi badai. Rupanya profesor ahli cuaca dimarah-marah dengan nelayan ini. Pak, kau lah berapa tahun sih membawa perahu ini? Apa katanya? 40 tahun, Prof. Lah, 40 tahun kau udah tahu cuaca yang bakal ini terjadi, angin puting beliung ini. Tidak tahu Pak, aku cuman belajar dalam hidup ini, mana aku bisa mengendalikan perahu ini dalam cuaca yang terburuk. Loh, ujinya bertahun-tahun kau ke laut, masa tidak tahu kau cuaca? Tidak tahu Pak, aku tidak pernah belajar itu. Akhirnya Pak, bu, badainya makin deres, perahu nak terbalik. Waktu perahu nak terbalik, Pak, sekarang ini caknya sulit Pak dikendalikan perahu ini. Jadi mak mano lompat Pak, berenang gitu. Berenang bu di sungai. Apa kata profesor? Ya Allah Pak, aku udah ajak berenang Bapak. Umur Bapak berapa? Umur aku sekarang 60 tahun. Bapak, lah 60 tahun udah ajak berenang. Hah? Jadi apa yang Bapak gawe selama ini? Hah? Kemudian siapa bu si nelayan tadi langsung terjun berenang nyelamatkan diri. Si profesor tadi, jadi aku mati kau Pak. Apa? Mungkin dia ahli kapan datangnya cuaca, tapi dia udah ahli berenang. Hah? Hidup kita ini tidak baca, kita ahli di satu bidang, mungkin di bidang lain Allah lemah. Oleh karena apa kita berinteraksi, jangan pernah merasa diri kita hebat. Ngapo masih ada uang yang lebih hebat dari. Mungkin kita di satu bidang kita hebat, dan di bidang lain Allah lebihkan uang yang lain. Lihat dulu aku. Ayyukum ahsanu. Allah tak pengen tahu siapa yang paling baik amalnya di antara. Ibu dia, ini banyak nih yang hadir ini. Masing-masing diberikan kesempatan untuk menjadi orang baik dengan apa yang Allah titipkan dengan dia. Ibu yang hadir di pengajian ini supaya apa? Supaya kita menjadi orang yang lebih baik dari hari ke hari. Supaya ada perubahan di dalam kehidupan kita. Begitu banyak guru-guru kita yang memberikan tausiah, memberikan wejangan pada hari ini. Setiap hari, tapi balik kaget kan macam-macam, ada yang nerimo, ada yang tidak nerimo, beda-beda. Tanyalah kaget ceramah Ustaz ini dengan ibu-ibu yang hadir di sini, pasti beda-beda tanggapan. Aku ceramah Ustaz, ngapo kue dari awal sampai akhir kue itulah yang dimakan. Berarti dia dapatnya hari ini kue. Ditanya ibu yang lain, apa ceramah Ustaz? Dua.
Apa dia duo itu? Nah itulah. Pokoknya duo. Tapi ditanya dengan yang lain, apa yang kau dapat dari ustadz itu? Itu mesti jadi manfaat buat orang lain. Yang tanya yang lain, aku cuma dapat sikap bersyukur. Yang penting aku bersyukur nih hadir hari ini. Ngapo? Tigo aku makan buaya. Oh. Iya kan? Ibu yang dimuliakan Allah, jadikan manfaat. Dengan tetangga, jadikan rumah kita ini jadi manfaat buat tetangga kita, buat saudara-saudara kita, buat ipar-ipar kita. Jadikan diri kita ini sebagai ipar yang manfaat buat keluarga besar kita. Mah itu. Buat kedua wong tua kita, buat mertua kita, jadikan diri kita sebagai apa? Anak dan anak mantu yang terbaik. Sudah jadikan manfaat baik. Yang penting apa? Ada kontribusi yang terbaik dalam setiap hari kita. Yakin Bu, kalau dua hal ini kita laksanakan, maka hari itu akan menjadi hari yang terbaik buat kita. Hari ini kita hadir di sini, jadikan ini hari ini menjadi hari yang terbaik. Balik kita ke rumah, sampai di rumah, sampai kenapa yang kami sampaikan ini. Ya, sampaikan kebaikan-kebaikan, ambil pelajaran dari setiap kegiatan kita ini. Ya Bu, macam-macam Bu kita bertemu wong ini. Ya, kadang kita ketemu wong, kadang kita sudah berbuat baik dan itu maksudnya baik, tapi kadang tidak diterima dengan ada tak yang lain itu? Duh, ada wong yang kepengen menolong kita, tapi kadang pertolongan itu tidak dianggapnya sebagai pertolongan, tapi menjadi beban buat dia. Hati-hati, banyak manusia yang mesti kita bisa belajar darinya. Banyak Bu pelajaran ini. Ibu kaget keluar dari komplek ini. Komplek ini. Begitu ibu datang di depan itu banyak security-nya, macam-macam watak security. Ada yang menyinggung ibu. Ada dari mana Bu? Oh dari 4 buah anak. Iya hati-hati Bu ya. Ada yang cak ida, ada cak main HP. Tapi kira tahu lah lewat jengoknya. Ada tak? Tapi itu jadikan pelajaran hidup buat kita. Tidak usah kita terlalu aku sibuk, tidak usah aku namanya kepo. Tahu kepo? Nak tahu urusan uang sudah. Urusan nak tahu urusan uang, urusin dia urusan kita. Terlalu banyak yang nak dinilai dari uang, padahal mesti kita nilai diri kita yang paling banyak. Nilai be, kalau ada kacau, berkacau. Nah, ingok diri kita itu, ingok luas-luas dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kalau kacaunya besar. Biasanya kacau itu Bu, kebanyakan jingokkan muka kita, karena muka itu gambaran seluruh tubuh kita. Biarlah muka kamu dulu. Di situ segala rasa ada. Itu kamu senyum, yang di dalam senyum, begitu merengut, yang di dalam merengut. Itulah gambaran kehidupan kita. Ada namanya resonansi. Apa Bu? Pantulan dari setiap yang kita buat. Tapi semuanya itu qadarullah, pasti dengan izin Allah. Maka terimalah setiap apapun yang Allah kasih. Ingat Bu ya, Bu, pada akhirnya kita akan mempertanggungjawabkan ini sendiri-sendiri. Ya, apapun itu, ingat kebersamaan itu tidak akan lama. Kumpulan pengajian ini pasti ada bubarnya. Ibu Ana nerimo kita pasti ada waktu. Tidak sampai malam kita disuruhnya di sini. Kalau balik pulau, ya memang itu tidak hati yang galau-galau ini berterusan tidak. Pada saatnya kita akan berpisah, kita akan pulang, kita akan meninggalkan dari setiap urusan kita. Ingat Bu ya, ingat-ingatlah bahwa kita akan pulang. Kalau kita ingat akan pulang, kita akan bersiap sebelum kita pulang. Ingat, dunia ini bukan tempat tinggal, dunia tempat meninggal. Pacak ngaji, oleh karena kita belum balik. Kalaulah balik, pacak kita memberikan sebagian rezeki kita ini mungkin masih hidup. Kenapa? Tidak kan? Lagi 2 kali itu sudah berjuta. Kalau yang keempat berhenti gitu ceramahnya. Alhamdulillah. Berarti apa Bu? Berarti ada saatnya kita baca ngaji ini kalau masih hidup baik. Kalau kita lah sudah pindah ke Balikpapan selesai. Tidak usah nanti datang ngaji.
Gak usah lagi sholat, gak usah lagi beramal, selesai. Gak usah lagi datang ke majelis bunda anak ini. Asal urusan, gak usah. Ngapo lah pindah alam. Kalaupun dia datang, tak kati yang galak duduk dengan dia. Nah, ayu itu datang kan kemarin lah di bawah. Ngapo dia? Nah, kau Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Maka keberadaan kita sudah tidak diharapkan. Ibu, kadang sebelum kita pulang, kadang kita sudah keberadaan kita tidak lagi di openi wong. Jadi tidak usah dengan wong yang jauh dengan kita. Kadang pasangan hidup kita tidak ngopeni kita lagi. Banyak duit kita bu, itu lagi kuasa masih akal ini connect dengan jasmani ini. Tapi kalau sudah dibuat pikun, hati-hati jangan galak marahi pembantu. Ngapo sekarang kau baca marah karena masih connect akal kau dengan perbuatan kau. Tapi kalau kau lah pikun gantian, pembantu itu yang marahi kau. Nian kamu. Lihatlah bu, hebat kamu dengan harta kamu, hebat kamu dengan duit kamu. Puji pembantunya tunggu nek Atau saatnya bu, pembantu tuh gantian marahi nenek yang dulu marahi dulu. Tapi nenek tuh caidah udah connect lagi. Aduh saatnya bu ya, makanya hati-hati dengan hidup ini. Jangan mandang uang itu dengan sebelah mata gitu. Sekarang dia mah itu qadarullah ujung akhir kehidupan kita tidak pernah tahu. Sekarang dia yang minjem duit dengan kita. Tapi pada akhirnya mungkin kita banyak yang akan dipinjami oleh. Maka jangan hinakan, jangan rendahkan siapapun itu. Maka selalulah menjadi yang terbaik, terdepan dalam kebaikan. Karena itulah yang akan diingat oleh Allah. Ishhadu anna hadhil mayyitati min ahlil khair. Apa kata kita banyak jawab? Khair, baik, baik. Aduh ibu di belakang yang tidak galak ngomong baik. Ngapa yuk tidak galak ngomong baik? Banyak utangnya ayu. Jadi ngapa yuk berutang dia mati tidak baik. Ingat yuk baik yuk matinya dia itu. Minimal dah kati lagi yang minjem duit dah baik. Berarti baik dah dengan dia mati. Baik. Jadi kalau ada orang jahat mati sebutkan baik. Ngapa kalau dia mati maka kita istirahat dari kejahatan. Ya jangan, karena mah itu ulama kita ngajari sampai mah itunya bu, supaya aku dah kaki buruk sangko. Husnuzon terus kita dengan Allah. Ya, meskipun mungkin banyak perlakuan yang tidak baik kita terima dari manusia itu, tapi katakan baik. Kenapa? Karena dengan meninggalnya wong tidak baik itu, minimal kejahatannya berhenti. Tidak lagi ada wong yang berbuat zalim kepada siapapun di muka bumi. Dengan hilangnya, dengan matinya wong yang berbuat jahat itu maknanya khair bisnis. Ya bu ya, maka terus tumbuhkan bu ya, semangat, semangat. Memang agak-agak dipaksa memang ya. Apalagi jauh dari Kertopati, bawa terbangan pulau jauh, berat ya. Tapi mungkin ini awal. Mudah-mudahan diado bayi ibu-ibu yang mungkin anaknya nak nikah, nak diarah dengan terbang. Yuk kadang kita kan rezeki itu tidak sangko-sangko. Jangan kita menolak untuk berbuat baik. Ngapo? Kebaikan itu pasti akan buahnya juga kebaikan. Tapi tetaplah ada godaan ujian, tetap adalah yang akan menguji kita dengan kebaikan kita. Menanam padi akan tumbuh rumput, tapi menanam rumput manalah mungkin tumbuh padi. Oke bu, doa hari ini kamu bersyukur, banyak-banyak bersyukur dengan apa yang masih Allah titipkan. Yang kedua, jadilah manfaat dan selalulah menebar kebaikan dan membuatlah orang lain merasa gembira dan senang dengan kehadiran kita. Amin ya rabbal alamin. Oke bu, ada yang pengen bertanya? Kami bersiap. Ustaz, agak membahas yang kematian itu Ustaz ya. Siap. Saat mau dibawa kan kita kan ditanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, barusan kan membahas tentang khair ya Ustaz. Kita kan setiap kali jenazah mau dikuburkan, mau diangkat itu pasti ditanya apakah dia orang baik. Nah kita menjawab baik. Seandainya sebenarnya dia bukan orang baik, apakah kita yang menjawab baik itu akan bertanggung jawab dengan jawaban itu? Ibu, kan kami tadi sudah jelaskan
Makna baik itu meskipun dia jahat, maaf nih, meskipun dia bukan wong baik, maka dengan kematiannya, kejahatannya akan berhenti dan akan putus dengan matinya dia baik, dan itu baik. Umpama kalau buah mangga kita berbuah, ada ayu sebelah itu ngembek terus, tidak pernah ngomong, sakit bu hati kita. Lah sering kita omongi yuk, kalau nak mangga ngomong yuk, aku nanamnya ini, apa katanya biarlah hak aku di jalan juga. Akhirnya ayu itu mati, yang ngambil mangga tadi. Kalau dia omongkan olehnya, apakah dia meninggal baik? Baik. Kenapa yuk baik? Mangga bukan nilai. Yang ngembek gak ngomong. Nah, cuma itu baik niatnya, bagus dah, bagus. Bukan berarti bahwasannya dia meninggal itu betul-betul dia wong baik, bukan. Tapi kalaulah dia wong jahat, kejahatannya akan berhenti. Nah itu baik niat kita. Baik, oh baik, baik. Aku baik dengan mak ini. Tak kadik lagi yang berutang dengan aku dah bayar. Berhenti wong yang berutang itu. Ngapo? Payah nasihatinya. Nah itu bu. Sehingga apa? Dado ini tidak dipenuhi dengan rasa benci. Ibu tahu dah, hidup kita ini yang namanya membenci wong itu kan kita yang milih. Siapa yang milih? Lo kita. Ibu dapat suami yang bertingkah, kemudian ibu nak bertingkah pula, itu kan pilihan ibu. Tapi bisa tak ibu memilih melayani dia meskipun dia bertingkah, ibu berbuat sabar dengan dia. Itu juga pilihan kita. Mangkonya terhadap apa yang kita pilih itu, kita akan diazab oleh Allah. Hati-hati. Kalau kita melakukan sesuatu yang berdosa, tapi sesuatu yang dipilihkan oleh Allah, kita tidak akan terkena azab. Ibu ya, ibu dulu ketika ibu milih suami, ada tak ibu disuruh milih? Ate tidak mama no. Lah ada pilihan kita. Oke, didatangkan seorang laki-laki, neng. Mulai ibu menilai kan, ganteng, putih, tinggi, pegawai pusri pulau. Pama. Ya. Tapi di tengah perjalanan pilihan itu di luar ekspektasi seumpama. Tapi ingat bu, anak ibu ada tak milih kamu wong tua dia dipilih. Kita dengan wong tua ada kita milih. Tidak, kita dipilihkan oleh Allah. Ingat bu, jangan pernah kita terlalu nyalakan anak. Karena apa? Karena kita ini berumah tangga suami istri, kita ada diberi peran milih. Tapi anak kita tidak akan disuruh dulu milih. Waspada itu. Jangan melulu kita nyalakan anak aku nih karena kau kakak. Jangan bu, peran kita banyak di sini. Ya, pastilah dia ada gambaran dari kita kedua. Tapi terima itu sebagai takdir yang terbaik. Itulah wajahnya cak aku di lakinya. Kalau cak kau nih mah, mulai banding-banding. Kau lemah pak, kau cuma keluar pagi, balik sore, ngenjuk duit baik. Sedangkan aku pak, dari pagi sampai ke malam pak, ngurusi rumah tangga ini berat. Ingat bu, masing-masing kita dilebihkan dan masing-masing kita akan ditanggungjawabkan dengan apa yang menjadi amanah buat kita. Iya kan? Kau lemah pak, kau udah ngandung, aku ngandung di ibu anak kau. Aku galau ngandungnya. Kau lemah baik, sabar, ngedeng, tarik, senyum. Kau lemah baik. Sudah itu kau selamat imae. Kau wanita yang kuat, lemah, kau koyak paling menjadi. Dia udah sadar bu, masing-masing pasti Allah lebih ke. Ya, bayangkan kalau dua-dua suami istri mereka sampaikan. Dua-duanya sama-sama melahirkan. Lakinya nak melahirkan, bininya nak melahirkan. Siapa nak nguatkan wong dua itu? Puji bininya, aduh kak sakit, lebih sakit aku deh. Coba, iya tak? Masing-masing urusannya. Dan yang suaminya terus. Semangatnya itu yang kita penting. Pada akhirnya masing-masing Allah akan lebihkan dan Allah masukkan surga sesuai dengan apa yang Allah titipkan. Jadi itu
Ya, gak usah terlalu buruk sangka. Meskipun dia wong jahat lah sekalipun, sudahlah baik dengan meninggalnya dia. Ngapo kejahatannya berhenti? Dan itu beniatkan dalam hati kita ketika jawab Pak. Ya, ada lagi. Aduh. Ibu yang dari Kertopati mana? Oh, Kertopati Galo. Ada tak yang nanya? Ibu yang di ujung mana be? Ujung kanan, ujung kiri. Tak kati? Ibu, kalau kita mengingat dari setiap apapun yang Allah beri, maka kita akan apa? Bersyukur ternyata apa? Allah itu tidak pernah putus nikmatnya dengan kita. Meskipun maaf, kita memperoleh musibah dalam kehidupan kita, tidak pernah putus. Ya, jangan pernah kita ngomong nikmat Allah itu putus, tidak. Memang musibah, tapi berapa banyak, masih banyak kenikmatan yang tidak diputusnya rezeki kita. Tahu-tahu begitu, umpama suami kita meninggal, tahu-tahu gaji kita diputus oleh kantor, tidak jumpa. Kalau kantor kita mungkin tidak bisa menerima gaji, tapi ada yang Allah utus untuk memberi bantuan dengan kita. Kita ngurusi suami kita di rumah sakit, tahu-tahu di rumah Allah utus tetangga kita yang ngurusi rumah kita. Itu kan kebaikan. Jangan pernah kita menilai bahwa rezeki Allah itu cuma berupa materi, tapi kemudahan yang Allah berikan ketika kita bisa ibadah, itu rezeki. Urusan kita dimudahkan rezeki. Dapat suami yang tidak bertingkah, bini yang tidak bertingkah, itu rezeki. Dapat anak yang nurut-nurut, itu rezeki. Dapat mertua yang tidak ganggu rumah tangga, itu rezeki. Dapat wong tua yang nerimo kita apa adanya, rezeki. Tapi terlepas dari apa yang Allah ujikan dengan kita, itu juga rezeki. Sehingga apa? Kita menjadi kuat menghadapi kehidupan ini. Karena apa, Bu? Karena seorang pelaut itu tidak disebut pelaut yang handal kalau cuma dia ombaknya kecil-kecil baik. Tapi begitu dia dikasih ombak yang besar, dia bisa selamat ketika berlayar. Di situ dia baru menjadi pelaut yang tangguh. Itu juga kita. Kalau rumah tangga lempeng baik, mungkin kita lalai itu. Mana kak? Nah, keluar deh jam 12 lu balik, tidak ditelepon. Diam ke nyobet dia, aku yakin dia tidak mungkin mengkhianati aku. Hati-hati. Kau diamkan terus jam 12, tadi baliknya pagi. Kadang ada memang seorang istri itu ngomong dia, kak kemana nih ya? Kadang itu yang akan menghambat dia untuk melakukan dosa yang lebih lanjut. Ngapo? Tolong hati-hatilah dalam kehidupan ini, karena sesungguhnya ujian itu akan tetap datang selagi Allah masih titipkan nyawa ruh di dalam jasad ini. Amin ya Rabbal alamin. Demikianlah Bu ya. Kalau panjang pendek kedewek, kalau pendek. Kalau ada salah ustaz jangan simpen dalam. Kalau ada omongan ustaz yang salah, jangan ibu sampaikan di tuan rumah Bapak Iriadi. Bapak Iriadi ya. Daud Bikayu di Selasi, thank you. Terima kasih Bu ya, selamat berulang tahun pengajian kita. Rutinkan Bu ya. Jangan segan-segan kalau memang ada waktu datang. Banyak kebaikannya, banyak pelajarannya, tapi ambillah pelajaran yang baik. Kalau hari ini kami sampaikan kurang baik, buang. Tapi kalau ada baiknya, amalkan, sampaikan, biar buat jadi amal kita sama. Amin. Allahumma amin. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Fi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سيد الأولين الآخرين وبارك وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah. Assalamu alayka ya sayyidi ya Nabi Allah.
السلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على نور الأنوار وسير الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهر وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والmuslimat birahmatika ya arhamar rahimin. Duhai Allah, pada hari ini kami bermajelis taklim. Pada hari ini ya Allah, kami memperingati milad daripada 9 tahun pengajian Nurun ala Nur. Jadikanlah ya Allah majelis taklim, majelis ilmu yang kami adakan, yang kami selenggarakan menjadi keberkahan dan kebaikan buat kami dunia dan akhirat. Berikanlah ya Allah kepada kami kemampuan untuk istiqomah hadir di majelis-majelis ilmu. Jadikanlah diri kami ya Allah berperan aktif dan menjadi manusia yang manfaat di dalam majelis ilmu Nurun ala Nur. Berikanlah ya Allah keberkahan kepada siapapun orang-orang ya Allah yang membantu di dalam majelis ini, yang senantiasa ya Allah memberikan kontribusinya, memberikan kemudahan di dalam majelis ini dan selalu hadir ya Allah dalam majelis ilmu ini. Jadikanlah ya Allah diri kami dalam kehidupan kami ya Allah menjadi manusia, menjadi pasangan hidup, menjadi istri dan suami, menjadi istri dan suami pasangan hidup yang terbaik bagi istri dan suami-suami kami. Jadikanlah ya Allah diri kami manfaat buat rumah tangga kami. Jadikan diri kami ya Allah manfaat buat keluarga besar kami. Jadikan diri kami ya Allah manfaat buat masyarakat kami, bangsa dan negara kami. Jadikanlah ya Allah majelis Nurun ala Nur menjadi majelis yang penuh kemanfaatan dan kebarokahan. Jadikanlah ya Allah Engkau berikan kesehatan lahir dan batin ya Allah kepada siapapun yang hadir dalam majelis ilmu ini. Jadikanlah orang-orang ya Allah yang sudah membantu, yang sudah memudahkan majelis ilmu ini sehingga sekarang ini sudah berusia 9 tahun menjadi pahala yang terbaik ya Allah. Engkau berikan keberkahan dan kebaikan pada keluarganya. Engkau berikan keluarganya menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, zuriat keturunannya saleh dan salehah. Duhai Allah, jadikanlah anak keturunan kami menjadi anak yang nantinya menyenangkan hidup kami ya Allah, menyenangkan hati kami dunia dan akhirat. Anak-anak yang nantinya ya Allah dapat menolong kami di dunia dan di akhirat kelak. Anak-anak yang memberikan syafaat ya Allah buat kami ketika kami sudah berada di alam kematian kami. Jadikan diri kami ya Allah menjadi anak yang saleh dan salehah bagi kedua orang tua kami. Manfaat diri ini ya Allah, manfaat ya Allah yang Kau berikan kepada diri kami untuk manfaat sebesar-besarnya bagi kedua orang tua kami dunia dan akhirat sampai kami semua ya Allah berjumpa dengan Engkau dan Engkau ridho kepada kami semuanya. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Taqabbalallahu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.